Jadi alam barzakh itu di mana? Ya di dalam diri kita lah. Orang kita punya alam barzakh sendiri. Jadi alam barzakh itu bukan di dalam tanah. Ada di dalam diri kita nih alam barzakh. Tapi ini versi kecilnya. Ada nggak alam gaib di dalam diri kita? Ada. Apa namanya? Ruh. Tapi ini versi kecilnya. Ada nggak alam semesta ini di dalam diri kita? Ada. Mana dia? Ini badan ini. Ini adalah alam semesta, tapi versi kecilnya. Versi besar itu disebut makrokosmos. Versi kecilnya mana? Ini badan kita disebut mikrokosmos. Apa yang ada di alam semesta ini, itu ada di badan kita. Jadi kita ini siapa? Kita ini alam semesta. Wih, berarti kita hebat. Hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita ini bukan kaleng-kaleng. Bukan. Kalau kita sudah sampai pada derajat tertentu, kita lebih mulia dari malaikat, ya kan? Orang malaikat aja disuruh sujud dengan Adam. Makanya jika ada orang yang berteman dengan jin, dia nggak tahu berarti dia hebat. Dia nggak paham kehebatan dirinya. Jin itu nggak ada apa-apanya. Jika kita paham siapa diri kita, penguasanya dalam tubuh kita itu alamul ghaib. Ruh itu penguasanya. Nah, kalau kembali cerita fikih dan tasawuf, ibadah itu utamanya adalah sisi gaibnya, sisi dalamnya. Apanya? Khusyuknya. Apanya? Tumaninahnya. Apanya? Hudurul qalbi. Paling tidak ada 3. Dalamnya sholat itulah. Dalamnya puasa itu juga. Itu juga. Dalamnya haji itu juga. Jadi kalau orang haji, ada yang mengatakan ibadah haji itu ibadah fisik. Bapak Ibu kalau mau haji, kuatkan fisiknya. Makanya sebelum orang berangkat haji, sebulan bangun subuh jalan dia, ya kan? Untuk apa itu? Menguatkan fisik. Dia lupa haji itu bukan hanya ibadah fisik. Haji itu ibadah fisik, zahir dan batin. Fisiknya dia kuatkan dengan jalan kaki, batinnya dia kuatkan dengan apa? Jika manusia ada zahirnya tapi tak ada batinnya, itu manusia bukan? Bukan. Siapa itu, Pak? Siapa itu? Mayat itu. Mayat itu. Ibu menikah dengan seorang laki-laki, ada zahirnya, ada batinnya kan? Ada. Jika satu hari suami kehilangan batinnya,
keluarlah batinnya dari dalam dirinya, tinggallah jasadnya. Meninggal kata kita. Kalau anak muda bilang meninggoy as. Meninggalnya pada asar. Bisa dikuburkan secepat itu? Tak bisa. Kapan? Besok. Berarti malam itu dia di mana? Di rumah. Kira-kira itu kan malam terakhir kan? Dia di dunia itu malam terakhir kan? Kira-kira malam terakhir itu istrinya berani gak temani dia di kamar berdua saja? Anggaplah malam terakhir, malam perpisahan. Perpisahan selamanya, tidak akan ketemu lagi. Kan sudah 20 tahun, 30 tahun bersama. Masa malam terakhir gak mau? Mau gak Bu? Gak ada yang jawab. Mau? Ibu gak mau. Kalau bapak lebih tak mau. Apa sebetulnya yang membuat kita tidak mau? Apa tengah malam kalau kita sedang tidur, kita pegang dia, kita peluk dia, tiba-tiba diguyurnya kita. Lah, kalau diguyurnya kita dia hidup lagi, gak jadi mati. Senang dong, iya kan? Hah? Ya itulah. Bapak udah takut. Takut itu adanya di jiwa. Pada saat takut jiwanya sedang sakit. Berarti sedang sakit. Ya iya. Sedih itu adanya pada jiwa, bukan pada badan. Tapi setiap jiwa yang sedih berpengaruh pada badan. Setiap pikiran yang cemas, perasaan yang kalut itu berpengaruh pada badan. Karena alamul barzakh itu memberi pengaruh kepada alamul syahadah. Pertanyaannya, kalau kajinya fikih tasawuf, jika amal seseorang hanya ada zahirnya, tidak ada batinnya, rukuknya bagus, gerakan sholatnya paten, syaratnya terpenuhi, tapi nggak khusyuk sholatnya, itu sholat apa namanya? Itu sholat mayat namanya, ya kan? Itu sholat mayat namanya, karena tidak ada diterima. Suami gak punya batin saja itu gak mau terima. Mana mau kita terima? Masa disuruh Tuhan terima yang gak ada isinya? Isinya itu di dalamnya itu isinya. Maka kajian fikih tasawuf itu membuat ibadah menjadi klop, menjadi sempurna. Kalau fikih bicara syarat dan rukun, maka tasawuf bicara batinnya sholat, ruhnya sholat, isinya sholat. Kalau dia digabungkan, sempurna sholat itu. Yang kita contohkan pada bulan yang lalu di sini, itu baru fikihnya, syaratnya, syarat sah sholat itu yang kemarin kita katakan syaratnya itu
menghadap kiblat salah satunya. Apanya yang menghadap kiblat? Badannya. Badan yang mana menghadap kiblat? Badan yang depan. Yang belakang menghadap kiblat kan? Enggak, biar aja dia menghadap yang lain. Yang depan. Yang depan sampai ke ujung kaki. Pertanyaan saya gini, kalau orang sholat kakinya miring gini, menghadap kiblat kan? Menghadap kiblat? Kan harusnya kakinya gini kan? Ada nggak orang yang kakinya lurus tadi sholat ini? Ada, tapi nggak banyak. Lebih banyak kakinya. Berarti dia tidak menghadap. Kalau nggak menghadap kiblat, salah. Menghadap kiblat itu menghadap kemana? Menghadap kemana? Ke Ka'bah. Matahari terbenam. Matahari terbenam.